Manchester United tampil tangguh untuk menghajar tim tamu Leicester City dengan skor telak 5-2. Kemenangan ini jadi pertanda kebangkitan MU sepeninggal Erik ten Hag yang baru dipecat beberapa hari lalu. Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024, MU meladeni Leicester di Old Trafford dalam duel babak 16 besar Carabao Cup 2024/2025. Pertandingan ini sangat penting bagi Setan Merah yang harus segera bangkit. Sesuai prediksi, Leicester bukan lawan enteng. Tim tamu menunjukkan perlawanan sengit selama 90 menit, tapi kali ini MU bermain lebih baik dan efisien dalam menyerang. MU unggul 2 gol lebih dahulu lewat aksi Casemiro menit 15, dan Alejandro Garnacho menit 28. Leicester lantas membalas melalui Bilal El-Hannes di menit ke-33. Skor 2-1. Setelahnya, permainan MU semakin lepas. Bruno Fernandes mencetak gol di menit ke-36. Casemiro menambah 1 gol lagi di menit ke-39. Skor 4-1. Leicester lantas berjuang keras untuk mencetak gol balasan di ujung babak pertama. Conor Coady menjebol gawang Bayindir di menit ke-45+3. Skor 4-2 mengantar para pemain ke ruang ganti. Di babak kedua, MU bermain untuk mengontrol arah pertandingan dan mengamankan kemenangan. Bruno lantas menambah 1 gol lagi di menit ke-59. Skor 5-2. Setelahnya, Leicester coba melawan di sisa 30 menit pertandingan, tapi MU bermain solid untuk menjaga skor dan mengamankan kemenangan. Skor akhir 5-2, MU melangkah ke babak 8 besar Carabao Cup 2024/2025. Sejarah bagus diukir para alumni Sporting CP di Manchester United. Bahkan, ada 2 pemain yang dipercaya sebagai kapten. Apakah cerita apik itu bakal menular pada Ruben Amorim? Setelah memecat Erik ten Hag, MU melihat Ruben Amorim sebagai kandidat manajer baru mereka. Ruben Amorim dipilih lantaran punya catatan yang impresif bersama Sporting CP. Ruben Amorim memberikan 2 gelar Liga Premier Portugal pada Sporting CP. Selain itu, ada 2 gelar Taça da Liga dan Piala Super Portugal yang diraih pelatih berusia 39 tahun tersebut. Sebelum Ruben Amorim, ada beberapa personel yang direkrut MU dari Sporting CP. Menariknya, banyak cerita sukses yang dihadirkan alumni Sporting CP di Old Trafford. Siapa saja mereka? Pertama, Cristiano Ronaldo. MU membeli Cristiano Ronaldo dari Sporting CP pada awal musim 2003/2004. Pada usia yang sangat muda, MU membelinya dengan harga 19 juta euro. Harga yang kemudian terasa sangat murah. Ronaldo meraih banyak sukses bersama MU. Pada 2008, Ronaldo meraih Ballon d'Or. Pada musim tersebut, Ronaldo mengantarmu meraih gelar Liga Champions dan Premier League. Ronaldo membela MU pada periode tahun 2003 sampai tahun 2009 dan tahun 2021 sampai tahun 2022. Pada periode kedua sebagai pemainmu, Ronaldo sempat jadi kapten. Dia masih memberi kontribusi yang bagus, sebelum hubungannya dengan Erik ten Hag memburuk dan ditendang dari klub. Kedua, Bruno Fernandes. Selain Ronaldo, ada Bruno Fernandes yang tercatat sebagai alumni Sporting CP dan jadi kapten di MU. Bruno Fernandes secara reguler dipercaya jadi kapten pada musim 2023/2024 lalu. Bruno Fernandes bergabung dengan MU pada bursa transfer Januari tahun 2020. Saat itu, MU harus membayar 65 juta euro pada Sporting CP untuk mendapatkan jasanya. Beda dengan Ronaldo, Sporting CP bukan klub pertama Bruno Fernandes. Sebelum membela Sporting CP pada 2017 hingga 2020, Bruno Fernandes pernah bermain untuk Sampdoria, Novara, dan Udinese. Ketiga, Luis Nani. Luis Nani sempat digadang-gadang bakal jadi Cristiano Ronaldo di Manchester United. Sebab, dia punya latar belakang yang sama dengan Ronaldo. Nani berasal dari Portugal dan dibeli dari Sporting CP. United membeli Nani dari Sporting CP pada Juli tahun 2007. Ketika itu, MU membayar 25,5 juta euro untuk membeli Nani. Nilai yang cukup mahal pada periode tersebut. Walau tidak sesukses Ronaldo, Nani punya catatan bagus dengan 4 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. Nani akan dikenang dengan selebrasi salto yang sangat ikonik. Keempat, Marcos Rojo. Marcos Rojo jelas bukan nama yang asing bagi fans MU, walau tidak sepopuler 3 nama sebelumnya. Marcos Rojo membela MU pada periode 2014 hingga 2021 lalu. Dia bermain untuk MU pada waktu yang sangat lama. Namun, Marcos Rojo tidak selalu menjadi pilihan utama. Pada periode akhir karir di MU, Marcos Rojo sempat dipinggirkan dari tim utama dan dipinjamkan ke Estudiantes. Marcos Rojo dibeli MU dari Sporting CP pada awal musim 2014/2015 dengan harga 20 juta euro. Marcos Rojo merupakan bek yang versatile. Dia bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kanan.
Kelima, Manuel Ugarte. Selain 4 nama tersebut, ada nama Manuel Ugarte sebagai alumni Sporting CP yang bermain untuk Man United. Beda dengan 4 nama sebelumnya, Manuel Ugarte sempat mampir ke PSG sebelum dibeli United. Manuel Ugarte bermain untuk Sporting CP pada 2021 hingga 2023. Dia dilatih oleh Ruben Amorim, memainkan 85 laga di semua ajang. Ugarte meraih gelar Taça da Liga musim 2021-2022. Ugarte datang ke Old Trafford pada awal musim 2024-2025 ini. Jadi, jika Amorim datang, ini akan jadi reuni kecil alumni Sporting CP dengan Ugarte. Manuel Ugarte bisa memainkan peran yang penting di Manchester United jika Ruben Amorim ditunjuk sebagai manajer. Sebab, saat masih bermain di Sporting CP, Ugarte jadi salah satu andalan Amorim. Ruben Amorim mulai bekerja untuk Sporting CP pada 2020 lalu. Ada banyak pemain yang pernah dilatih Amorim di Sporting CP, salah satunya adalah Manuel Ugarte. Ugarte pernah bermain untuk Sporting CP, sebelum dibeli PSG dan kini bermain untuk Manchester United. Saat di Sporting CP, Ugarte jadi pemain yang sangat diandalkan oleh Amorim. Selama 2 musim membela Sporting CP, ada 85 yang dimainkan Ugarte di semua ajang. Jumlah yang bisa jadi bukti bahwa Ugarte adalah pemain kunci Sporting. Secara taktik, Amorim memang butuh pemain dengan tipe Ugarte. Formasi dasar Amorim adalah 3-4-3, dengan 2 pivot di tengah. Amorim memasang 2 gelandang bertahan sekaligus. Jadi, Ugarte sangat cocok dengan taktiknya. Ruben Amorim punya faktor pendukung jika memilih melatih Manchester United. Ada koneksi Portugal yang siap mendukung Ugarte. Selain Ugarte yang pernah membela Sporting CP, ada Diogo Dalot dan Bruno Fernandes yang bisa membantunya. Dalot dan Fernandes berasal dari Portugal. Mereka berdua bisa memberi masukan-masukan penting pada Amorim tentang klub. Selain itu, ada nama Victor Lindelof yang kariernya punya irisan dengan Ruben Amorim. Mereka berdua pernah bermain bersama, saat masih membela Panji Benfica. Manchester United rencananya mau melepas Anthony di musim dingin 2025 nanti. Sang winger sendiri bersedia untuk angkat kaki. Sejak pertengahan Oktober kemarin, rumor Manchester United mau melepas Anthony sudah merebak. Kabar terbaru seperti diwartakan Talksport, pemain berusia 24 tahun itu setuju untuk pergi. Manchester United akan melepas Anthony di bursa transfer musim dingin 2025. Skemanya tak muluk-muluk, Man United siap membuka harga dari klub-klub yang berminat. Diketahui, MU sudah coba melego Anthony sejak musim panas 2024 kemarin. Apa daya, sang pemain sepi peminat. Sejauh ini, Ajax Amsterdam berminat memulangkan Anthony. Akan tetapi, Ajax cuma mau meminjam dulu sampai musim 2024-2025 habis. Selain itu, klub asal Brasil, Flamengo turut meminati Anthony. Namun, Anthony diyakini masih mau berlaga di Eropa. Anthony merupakan warisan manajer Erik ten Hag di Manchester United. Anthony adalah pemain termahal yang dibeli MU di era Ten Hag seharga 95 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Sayangnya, Anthony kalah saing dari Garnacho, Rashford, dan Diallo di pos penyerang sayap. Pada awal musim ini, Anthony cuma baru bermain 2 kali di Liga Inggris sebagai pemain pengganti dan total bermainnya baru 26 menit. Harga yang harus ditebus Manchester United untuk Ruben Amorim bisa makin tinggi. Sebab Amorim berencana membawa 3 staf pelatihnya ke Old Trafford. Seperti diberitakan sebelumnya, Amorim kini lagi dalam proses kepindahan ke MU setelah klub itu menebus rilis dalam kontraknya bersama Sporting CP sebesar 10 juta euro. MU memang ngebet mengejar tanda tangan Amorim sejak September lalu, dan baru kesampaian setelah memecat Erik ten Hag awal pekan ini. Amorim sendiri masih bersikap diplomatis soal kabar kesepakatan dengan MU tersebut. Hingga saat ini MU dan Sporting masih berdiskusi soal kapan Amorim bisa bekerja, mengingat adanya one month notice yang membuat debut manajer 38 tahun itu tertunda sampai awal Desember. Belum lagi ada persoalan baru terkait besaran uang tebusan yang harus dikeluarkan MU. Sebab nilai 10 juta euro hanya untuk membawa Amorim tanpa ketiga staf pelatihnya. Sementara itu, Amorim meminta 3 pelatihnya, yakni Carlos Fernandes, Adelio Candido, dan Jorge Vital. Ketiganya memang sangat penting untuk membantu kinerja Amorim sejak masih sama-sama di Braga. Fernandes dan Candido berposisi asisten pelatih, sementara Vital adalah pelatih kiper. Itu artinya MU harus mengeluarkan uang tambah yang tidak sedikit, sehingga kompensasi yang diberikan kepada Sporting naik menjadi 15-17 juta euro, 288 miliar rupiah.
Jika ketiganya jadi datang, maka Man United mau tak mau harus memangkas sejumlah staf pelatih bawaan Ten Hag, termasuk Ruud van Nistelrooy yang sementara menjadi caretaker. Manchester United dilaporkan semakin dekat untuk menunjuk Ruben Amorim sebagai manajer baru mereka setelah memecat Erik ten Hag. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa ia yakin sosok Ruben Amorim mampu menghadapi tantangan di Premier League. Pep Guardiola bahkan menyebut pelatih berusia 39 tahun tersebut sebagai manajer hebat yang siap untuk melatih klub sebesar MU. Saya pernah 2 kali menghadapi tim Ruben di Sporting Lisbon, 1 atau 2 musim lalu, dan tekanan yang mereka berikan sangat baik, kata Guardiola. Saya berbicara dengan Matheus Nunes, yang merupakan pemainnya, dan dia sangat memuji Amorim. Musim ini, dia tak terkalahkan di Liga Portugal dan Liga Champions dengan poin yang sama dengan kami, tambahnya. Guardiola juga menambahkan bahwa MU tidak akan memilih pelatih yang tidak memiliki kualitas. Ia percaya bahwa Man United pasti memilih pelatih yang sesuai dengan kualitas pemain tim tersebut. Saat ditanya apakah Amorim terlalu cepat untuk memimpin klub sebesar United, Guardiola menegaskan bahwa usia bukan masalah selama seorang pelatih memiliki kemampuan. Carabao Cup 2024/2025 bakal memasuki babak perempat final. Duel sengit tercipta ketika Tottenham Hotspur bertemu Manchester United. Semua perempat finalis adalah tim Premier League, yang jadi kali pertama terjadi di ajang Piala Liga Inggris dalam 14 tahun terakhir. Pertandingan akan digelar serentak pada tanggal 16 Desember. Hasil drawing perempat final Carabao Cup 2024/2025. Tottenham versus Manchester United, Arsenal versus Crystal Palace, Newcastle versus Brentford, Southampton versus Liverpool. Van Nistelrooy mengajak para pemain Man United untuk lebih bermain natural dan hasilnya mereka sukses bantai Leicester 5 gol. Pelatih interim Manchester United Ruud van Nistelrooy menyatakan, kunci kembali gacornya performa tim saat melibas Leicester City di Piala Liga Inggris karena mereka bisa bermain secara natural. Nistelrooy pun mengimbau anak-anak didiknya untuk tetap bermain mengikuti hati dan emosi mereka. Kami harus berurusan dengan hari sebagaimana kemarin dan memberi para pemain ruang untuk merenungi berbagai hal serta emosi mereka, tutur Nistelrooy kepada MUTV. Kemudian, mereka perlu mengubah pola pikir untuk bisa bermain bagus dan itulah yang kami lakukan hari ini. Kami ingin fokus melihat penampilan yang energetik, menyerang, memiliki banyak bola, dan berusaha memberi supporter malam yang luar biasa, jelas pria Belanda itu. Manchester United berhasil meraih kemenangan impresif setelah ditinggal Erik ten Hag. Setan Merah membantai Leicester City di Old Trafford pada ajang Carabao Cup. Manchester United sebelumnya terlihat kesulitan mencetak gol. Kini Ruud van Nistelrooy merasa sangat senang melihat timnya bisa mencetak banyak gol dalam pertandingan ini. Kami mencetak beberapa gol bagus. Gol pertama sungguh indah dari Casemiro, kata Van Nistelrooy di situs resmi klub. Saya menikmati momen itu, karena gol itu tercipta di sudut atas gawang, dan itu gol yang luar biasa. Ia orang dan pemain yang luar biasa dan sangat menyenangkan bisa berada di dekatnya. Garnacho mencetak gol dengan sangat bagus, memanfaatkan umpan silang Diogo Dalot. Saya rasa penonton pulang setelah menyaksikan pertandingan sepak bola yang hebat. Manchester United sering gagal mencetak gol meski menciptakan banyak peluang. Namun, penyelesaian akhir mereka lebih baik kali ini. Nistelrooy merasa keberuntungan tengah berpihak kepada timnya.